Di video kali ini aku akan membahas soal tentang bayi pada P3K Bidan tahun 2023. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Bidan akan melaksanakan kunjungan neonatal kedua pada bayi A. Waktu yang tepat dilakukan KN2 adalah A. 6 jam, B. 48 jam, C. 4 hari, D. 8 hari, dan E. 28 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 4 hari. Karena KN1 itu 6 jam sampai 48 jam. Kalau KN2 3 hari sampai 7 hari dan KN3 8 hari sampai 28 hari. Jadi yang tepat adalah yang C, 4 hari KN2 ya. Lanjut soal nomor 2. Nyonya H membawa bayinya yang berusia 9 bulan datang ke praktek mandiri bidan untuk melakukan penimbangan dan imunisasi ulang. Hasil pemeriksaan berat badan 8 kg, panjang badan 58 cm. Bayi sedang dalam keadaan sehat. Pemberian imunisasi yang sesuai dengan usianya adalah A. BCG plus polio 1, B. DPT, HB, HIP 1 dan polio 2, C. DPT, HB, HIP 2 dan polio 3, D. DPT, HB, HIP 3 dan polio 4, dan yang terakhir E. campak. Jadi berdasarkan usia bayi 9 bulan, maka imunisasi yang tepat diberikan adalah imunisasi campak. Kalau umur 0 sampai 7 hari, imunisasi yang diberikan yaitu HB0. Kemudian kalau umur 1 bulan, yaitu diberikan BCG dan polio 1. Kalau 2 bulan diberikan DPT, HB HIP 1 dan polio 2. Kemudian kalau 3 bulan, DPT, HB HIP 2 dan polio 3. Kemudian kalau 4 bulan, DPT, HB HIP 3 dan polio 4. 9 bulan yaitu imunisasi campak. 18 bulan DPT, HB HIP yaitu lanjutan, dan 24 bulan yaitu campak lanjutan. Jadi kalau umur 9 bulan yang tepat adalah campak. Soal nomor 3. Bayi L dibawa ibunya ke praktek mandiri bidan untuk mendapatkan imunisasi BCG. Cara penyuntikan dan dosis yang diberikan oleh bidan adalah A. Intrakutan pada lengan kanan atas dengan dosis 0,05 mili, B. Intrakutan pada lengan kanan atas dengan dosis 0,5 mili, C. Intrakutan pada lengan kanan atas dengan dosis 0,01 mili, D. Intrakutan pada lengan kiri dengan dosis 0,05 mili, dan E. Intrakutan pada lengan kiri dengan dosis 0,5 mili. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, di mana bayi akan mendapatkan imunisasi BCG dengan cara intrakutan pada lengan kanan atas sebanyak 1 kali dengan dosis 0,05 mili. Soal nomor 4. Seorang bayi baru dilahirkan secara spontan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan badan kemerahan, gerakan mimik sedikit, nadi 90 kali per menit, tonus otot sedikit fleksi, serta napas tidak teratur dan merintih. Nilai APGAR pada kasus tersebut adalah A4, B5, C6, D7, dan E8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C6. Sekarang kita lihat nilai APGAR-nya. Badan kemerahan berarti APGAR-nya 1, kemudian gerakan mimik sedikit juga 1, nadi 90 kali per menit juga 1, tonus otot sedikit fleksi 1, napas tidak teratur 1, dan merintih juga 1. Jadi total nilai APGAR yang betul adalah C6. Soal nomor 5. Seorang bayi baru lahir 10 menit yang lalu dan berjenis kelamin perempuan. Bidan memberikan rangsangan dan mendadak bayi tersebut mengangkat lengannya seolah-olah seperti memeluk. Refleks yang terjadi pada kasus tersebut termasuk refleks A. Moro, B. Palmar, C. Sucking, D. Rooting, dan E. Tonic neck. Ini sebenarnya tonic neck yang E ya, salah penulisan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, refleks Moro. Jadi kita bahas satu-satu. Refleks Moro yaitu gerakan memeluk bila dikagetkan, ya sudah jelas. Kemudian kalau refleks Palmar ini adalah jari orang dewasa yang diletakkan di telapak tangan bayi secara refleks, kemudian jari-jari bayi menggenggam. Kemudian refleks sucking yaitu isap dan menelan. Kemudian rooting yaitu mencari puting susu dengan rangsangan taktil pada pipi dan daerah mulut.
Kemudian tonic neck, yaitu saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan akan lurus dan lengan berlawanan akan menekuk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, refleks Moro. Soal nomor 6, seorang bayi berusia 4 hari lahir di bidan praktek mandiri. Saat kunjungan neonatal, bidan melakukan pemeriksaan kepada bayi dan terlihat bagian wajah bayi tampak kuning. Pada kasus ini, bayi hanya diberikan ASI oleh ibunya. Intervensi yang diberikan oleh bidan terkait dengan kasus tersebut adalah A. Menganjurkan untuk memberikan susu formula, B. Memberikan edukasi cara menyusui yang benar, C. Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya, D. Menganjurkan ibu untuk sering menggendong bayinya, dan E. Memberitahukan ibu agar bayinya tidak dimandikan dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Asuhan yang tepat diberikan pada kasus ini adalah menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya. Hal ini karena sinar matahari pagi memiliki kandungan spektrum sinar biru yang dapat membantu mengurangi kadar bilirubin dalam darah bayi agar tubuh bayi tidak kuning. Soal nomor 7, seorang bayi baru saja dilahirkan di praktek mandiri bidan. Bayi tersebut sedang diantropometri sehingga diletakkan di atas timbangan tetapi tidak diberi pengalas. Mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi adalah A. Konduksi, B. Konveksi, C. Evaporasi, D. Radiasi, dan E. Inhibisi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Konduksi, di mana konduksi ini adalah benda padat yang dapat berkontak langsung dengan kulit bayi. Kemudian kalau konveksi yaitu melalui aliran udara di sekitar bayi. Kalau evaporasi yaitu kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah. Jadi bukan. Kemudian kalau radiasi melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secara langsung dengan kulit bayi. Kalau inhibisi ini juga kurang tepat karena ini juga merupakan salah satu refleks sikap abnormal untuk memperoleh tonus yang lebih normal. Jadi tidak tepat sekali ya. Yang paling tepat adalah yang A, konduksi. Lanjut soal nomor 8. Ibu membawa bayi ke Polindes lahir spontan 4 hari yang lalu di praktek mandiri bidan. Keluhan malas menyusu dan kuning. Hasil pemeriksaan, muka, badan, dan tangan tampak kuning, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 60 kali per menit. Berapakah derajat iktrik bayi tersebut menurut Kramer? A1, B2, C3, D4, E5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, derajat 4. Jadi kita bahas satu-satu. Kalau derajat 1, kepala sampai leher. Kemudian derajat 2, kepala, badan sampai dengan umbilikus. Derajat 3, kepala, badan, paha sampai dengan lutut. Kemudian derajat 4, kepala, badan, ekstremitas sampai dengan pergelangan tangan dan kaki. Derajat 5, kepala, badan, dan semua ekstremitas sampai dengan ujung jari. Jadi, kalau pada hasil pemeriksaan muka, badan, dan tangan tampak kuning, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, derajat 4. Lanjut, soal nomor 9. Bayi R berusia 6 bulan datang bersama ibunya ke posyandu untuk melakukan penimbangan dan pemeriksaan rutin. Apa perkembangan motorik kasar pada usia tersebut? A. Mengangkat kepala saat tengkurap, B. Berguling dari terlentang ke miring, C. Berguling dari terlentang ke tengkurap, D. Duduk tanpa pegangan, dan E. Bangkit lalu berdiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah sekarang kita bahas perkembangan motorik kasar bayi usia 4-8 bulan. Yang pertama yaitu telungkup pada alas dan sudah mengangkat kepala melakukan gerakan menekan kedua tangannya. Yang kedua memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga dapat duduk tegak. Yang keempat membalikkan badan. Kelima bangkit dengan kepala tegak. Keenam, berguling dari terlentang ke tengkurap. Dan ketujuh, duduk dengan bantuan. Jadi sudah jelas jawaban yang tepat adalah yang C, berguling dari terlentang ke tengkurap. Ya, soal nomor 10 atau soal terakhir. Bidan C akan melaksanakan kegiatan posyandu di desa. Ia menyiapkan vaksin yang akan dibawa pada saat posyandu. Vaksin yang berbentuk serbuk adalah vaksin A, BCG, dan polio, B, BCG dan DPT, C, campak dan polio,
D. BCG dan campak, E. campak dan DPT. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, vaksin yang berbentuk serbuk yaitu vaksin BCG dan campak. Baik, itu tadi 10 soal P3K bidan tentang bayi yang insya Allah bakal keluar di tes P3K nanti. Buat teman-teman, jangan lupa untuk terus latihan soalnya, dan pastinya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share biar aku makin semangat buat videonya. Oke, terima kasih. Bye-bye.